Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tak kenal, maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sajita Utama Hendra. Dan yang kedua ada rekan saya, Tio Yuzika Arnandes. Dan yang ketiga ada Lia Hamzah Habibah. Dan yang keempat ada Luherna. Dan yang kelima ada Wulan Safitri. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wibowo ME yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mengisi materi pada siang hari ini. Baiklah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang konsep ekonomi perkotaan yang memiliki 4 poin utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi kota, yang kedua ada bentuk hubungan antara kota dan wilayah, yang ketiga ada pusat pertumbuhan, dan yang keempat ada hierarki perkotaan. Pada poin pertama membahas tentang definisi perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, pengertian kota lebih umum dikenal dengan tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Selain pengertian kota berdasarkan umum, ada juga pengertian kota berdasarkan istilah. Kota sendiri berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan atau perkotaan. Kekotaan sendiri menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota, yang dalam artiannya ada fisikal, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkotaan sendiri mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama adalah terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan. Kita tahu bahwa di kota memiliki banyak diferensiasi pekerjaan sehingga menimbulkan spesialisasi. Yang kedua adalah penduduknya padat dan bersifat heterogen. Banyak masyarakat yang berimigrasi dari desa ke kota sehingga menimbulkan banyaknya kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Yang ketiga adalah norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat. Di daerah kota, masyarakat bersifat individualisme sehingga menimbulkan masyarakat tidak mengikat dari berpengaruh terhadap norma-norma yang terikat berlaku tersebut. Kemudian adalah hubungan antara kota dan wilayah. Hubungan antara kota dan wilayah ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah bersifat saling menguntungkan, bersifat menguntungkan satu pihak, bersifat merugikan pihak lainnya, dan saling merugikan. Kemungkinan yang pertama, dalam konteks ini pembangunan kota berdampak positif bagi penduduk sekitar kota dalam memperoleh pekerjaan. Migrasi penduduk desa bagi kota juga memberi manfaat, yaitu penduduk desa ikut andil dalam menggerakkan perekonomian kota. Kemungkinan kedua dan ketiga, dari perkembangan suatu kota pada umumnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut pada wilayah kota yang berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografis, topografi wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi penduduk, dan peran pemerintah. Dalam perkembangannya, suatu kota memiliki karakteristik bentuk. Karakteristik bentuk itu biasa disebut sebagai morfologi kota. Nah, kemungkinan yang keempat yaitu misalnya migrasi para petani muda ke kota karena tertarik gaya hidup di kota, tetapi tidak mempunyai keahlian di sektor perkotaan tersebut. Di kota mereka menjadi pengangguran atau pelaku tindak kriminal. Akibatnya desa kehilangan tenaga kerja produktif, sedangkan kota menanggung beban sosial pengangguran tersebut. Begitulah 4 kemungkinan dari hubungan antara kota dan wilayah. Baiklah, pertumbuhan dan struktur kota. Menurut Boulding, pertumbuhan kota sebagai suatu proses yang cukup pelik. Prinsip pertumbuhan kota yang diungkapkan Boulding. Yang pertama, dalam gerak pertumbuhan, maka bentuk dari setiap objek, organisme, atau organisasinya merupakan akibat dari hukum pertumbuhannya. Dan yang kedua, equal advantage, menjelaskan bagaimana terjadinya distribusi atau komponen kemampuan tubuh di antara bagian-bagian struktur kota diupayakan agar relatif lebih berimbang. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut.
Semakin besar produksi, berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder atau tersier. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama, faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk, baik disebabkan karena pertambahan alami maupun karena adanya migrasi. Yang kedua, faktor sosial ekonomi, yaitu adanya perkembangan kegiatan usaha di suatu masyarakat sehingga terjadinya perkembangan di suatu kota. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, yaitu dengan adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat adanya pengaruh luar, komunikasi, dan sistem informasi. Hierarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di suatu kota. Penentuan jenis dan besarnya fasilitas di masing-masing kota harus tepat, karena apabila kekurangan akan merugikan masyarakat, sedangkan apabila berlebihan akan membuat investasi menjadi mubazir. Faktor-faktor timbulnya pusat pelayanan. Yang pertama, faktor lokasi, letak suatu wilayah yang strategis menjadi suatu wilayah dapat menjadi suatu pusat pelayanan. Yang kedua, faktor ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi suatu pusat pelayanan. Yang ketiga, kekuatan aglomerasi. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompokkan pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat kegiatan. Yang keempat, faktor investasi. Faktor investasi pemerintah kegiatan. Faktor ini menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan secara ilmiah, sedangkan faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan dapat terjadi secara alamiah berdasarkan mekanisme pasar dan juga dapat terjadi karena adanya keputusan dari pemerintah. Nah, contohnya yang berdasarkan keputusan pemerintah, misalkan sebuah kota kecil yang diputuskan pemerintah menjadi ibu kota kabupaten. Nah, secara perlahan akan mengalami kenaikan hierarki apabila keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut direspon oleh masyarakat ataupun juga oleh pasar. Selanjutnya, hierarki perkotaan sangat terkait dengan hierarki fasilitas kepentingan umum yang ada di suatu kota. Nah, hierarki perkotaan dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa saja yang perlu dan harus dibangun di suatu kota. Fasilitas kepentingan umum bukan hanya menyangkut tentang jenisnya, tetapi juga kapasitas pelayanan dan juga kualitasnya. Nah, jenis fasilitas bisa saja sama dari kota kecil ataupun kota besar. Nah, tetapi kualitas pelayanan dan juga kuantitasnya akan berbeda-beda di setiap daerah. Ya, nah, tujuan pembagian pusat-pusat pelayanan dalam kota adalah agar terjadi pemerataan pelayanan, prasarana, dan sarana perkotaan pada seluruh wilayah. Sebaran pusat pelayanan berhierarki sesuai dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan yang diperlukan. Alhamdulillah telah selesai pemaparan materi oleh kelompok kami pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan pemaparan materi oleh kami pada siang hari ini. Dan kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila presentasi kali ini banyak kekurangannya dan apabila kami ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.